Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hakikat anak didik dan etika keilmuan. Saya Nisai Kapriani akan membacakan materi pertama. Menjelaskan hakikat anak didik. Peserta didik merupakan makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Sebagai pendidik, kita harus mendidik peserta didik itu menuju kedewasaan total, membimbing, mengarahkan, dan menolong supaya tidak terjadi pendidikan yang salah pada diri peserta didik. Agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif, maka pendidik perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat peserta didik sehingga memudahkan ia untuk melaksanakan pendidikan. Hakikat peserta didik adalah yang pertama, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Yang kedua, peserta didik adalah bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi. Yang keempat, peserta didik memerlukan pembimbing yang individual dan melakukan yang manusiawi. Yang kelima, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungannya. Definisi peserta didik di atas esensinya adalah setiap peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikannya, formal dan non-formal, menurut dan jenjang dan jenisnya. Terdapat banyak sebutan yang berkaitan dengan peserta didik, sesuai dengan konteksnya. Ada hal-hal yang esensial mengenai hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Yang keempat, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. Yang kelima, peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, peserta didik memiliki daya adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualisnya sebagai insan yang unik. Yang ketujuh, peserta didik memerlukan pembimbing dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa, termasuk gurunya. Yang kedelapan, peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Yang kesembilan, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkungannya yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Yang kesepuluh, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang meski memiliki aneka keunggulan. Selanjutnya ada karakteristik anak didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada diri seseorang sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dan lingkungan sosialnya. Utamanya, pemahaman peserta didik bersifat individual. Meski pemahaman atas karakteristik dominan, mereka ketika berada di dalam kelompok juga menjadi penting. Oleh sebab itu, ada 4 hal dominan dari karakteristik siswa. Yang pertama, kemampuan dasar, misalnya seperti kognitif, intelektual, afektif, dan psikomotor. Lalu yang kedua ada latar belakang kultural sosial. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian. Yang keempat cita-cita. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertumbuhan. Dalam konsep perkembangan juga terkandung pertumbuhan.
Pertumbuhan sendiri merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi menurut Chaplin. Pengertian pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Pertumbuhan fisik merupakan perubahan fisik dari kecil menjadi besar dan dari pendek menjadi panjang, yang prosesnya terjadi sejak lahir hingga dewasa. Pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan sesudah lahir. Lalu selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan merupakan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman pertumbuhan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani ke dalam bagian-bagian fungsional atau kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Menurut Tony Akbar, dalam bukunya, perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu. Adapun macam-macam perkembangan, yaitu pertama, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual atau daya pikir seseorang berkembang dengan pertumbuhan syaraf otaknya, karena daya pikir otaknya atau kemampuan intelektual atau cara kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otaknya. Lalu yang kedua ada perkembangan emosi. Emosi atau perasaan merupakan salah satu potensi kejiwaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang disertai oleh perubahan dan perilaku fisik. Yang ketiga, perkembangan sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, setiap individu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dengan begitu, setiap individu memiliki perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, bahasa khusus. Yang keenam, sikap, nilai, dan moral. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada hak dan kewajiban anak didik. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan. Ikut kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Yang kedua, wajib mengikuti proses belajar. Yang ketiga, membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang terakhir, memakai pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah. Selanjutnya, ada hak siswa di sekolah. Hak-hak siswa di sekolah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah. Yang ketiga, bertanya dan berpendapat. Dan yang terakhir, mendapatkan perlakuan yang adil. Materi selanjutnya yaitu cara memperoleh ilmu dalam filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa mekanisme dalam perolehan ilmu, yaitu yang pertama, mekanisme perolehan ilmu melalui indera. Indera merupakan salah satu mekanisme perolehan ilmu yang penting, khususnya indera pendengaran dan penglihatan. Signifikansi indera ini juga banyak disinggung di dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, indera pendengaran pada umumnya lebih dahulu disebutkan sebelum indera penglihatan. Nah, ada beberapa hal juga nih, ada beberapa alasan. Yang pertama, itu indera pendengaran lebih utama dibandingkan indera penglihatan dalam proses perolehan ilmu pengetahuan atau dalam belajar. Yang kedua, indera pendengaran langsung berfungsi sejak seorang anak dilahirkan. Dan yang ketiga, indera pendengaran berfungsi secara kontinu. Yang keempat, indera pendengaran bisa mendengar baik dalam keadaan gelap maupun terang. Dan yang terakhir, pendengaran bisa menangkap suara dari semua arah. Mekanisme selanjutnya yaitu perolehan ilmu melalui akal. Hal ini di dalam Al-Quran
dan hadis Nabi Muhammad SAW akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi serta mendorong manusia untuk menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk mempergunakan dan memanfaatkan akalnya. Mekanisme yang ketiga yaitu perolehan ilmu melalui wahyu dan ilham. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi, yaitu bisikan hati. Berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Nah, ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Lalu ada hakikat etika keilmuan. Dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Namun pada dasarnya etika membahas tentang tingkah laku manusia. Nah, tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Namun dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran atau kriteria yang berlainan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.